بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Ma'asyiral ahbab yang saya ta'zimi, para habaib, para kiai, para ulama, bil khusus salam ta'zim pada imam kita Ustaz Zaki Al-Hafidh, pada Ustaz Mas Andi Syarifuddin, para asatidz yang saya tak bisa sebutkan satu persatu, para ayah anda, ibunda, para sepuh, para bini sepuh, bapak dan ibu haji, bil khusus salam ta'zim kepada pengurus UKM Masjid Agung Sultan Mahmud Badardin Jaya Wikrama, para salik, para santri, para guru, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah, bahwa kita masuk pada waktu pagi hari ini tak lain dan tak bukan adalah karena izin Allah atas kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ketika masuk waktu pagi sampai seterusnya sampai akhir hayat kita jadikan hamba yang terus menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamahkan dalam kebaikan dan dimatikan dalam husnul khatimah. Salawat dan salam terus kita bermohon, bermunajat, meminta kepada Allah supaya Allah terus limpahkan, Allah terus berikan, cucurkan kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral ahbab, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Faqir Muhammad Iqbal Harun duduk bersama kita, sama-sama kita mengisi waktu yang baik ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan kebaikan, pandangan nazarah dari Allah, nazarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh adik-adik Irma yang mereka mengamanahkan saya untuk duduk pada hari ini bersama bapak-bapak, para orang tua kami Al-Faqir, bahwa sesungguhnya ditawarkan kepada kami materi apa kami bingung, judul apa juga bingung. Kemudian teman-teman memberikan judul, Ustaz, bagaimana kalau menyikapi tentang sebagaimana sikap kita menyikapi tahun pergantian tahun atau menghadapi tahun baru. Al-Faqir sampaikan, ya khair, mudah-mudahan ini bagian dari membuka wawasan Al-Faqir dan kita semua, karena merupakan satu kebaikan manakala saya ketika tak mengetahui sesuatu maka saya punya semangat untuk baca-baca lagi. Ya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya berbicara tentang perayaan tahun baru, maka ini merupakan bagian yang oleh para ulama sudah mereka bahas beberapa kurun waktu yang lalu. Perayaan tahun baru sebenarnya identik dengan bagaimana menyikapi pergantian tahun tersebut. Dan ini kemudian muncul baina madaril ulama, di antara para ulama muncul khilafiyah, muncul perbedaan pendapat di antara orang-orang yang membolehkan dengan syarat, kemudian ada juga yang mengharamkan. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ketika kita bicara tentang pergantian tahun, sebenarnya bukan itu masalah. Sebenarnya masalah yang lebih krusial dan masalah yang lebih fundamental adalah sesungguhnya di akhir zaman ini kita diingatkan dengan san baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang mengatakan maqalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Beliau menyatakan, "Allimu auladakum fa innakum makhluquna fi zamanin ghairi zaman." Ajarilah anak kalian, bekalilah mereka, karena sesungguhnya mereka akan menghadapi zaman yang jauh berbeda dengan zaman-zaman kalian. Ini perkataan ini muncul 1400 tahun yang lalu, yang sudah mengantisipasi, menggambarkan bahwa sesungguhnya tantangan anak-anak muda sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan tantangan kita para ulama, orang-orang yang sudah mulai sepuh ini. Artinya zaman dahulu tantangan kita sebagai Islam, mungkin kita keterbelakangan secara pendidikan, kita susah mencari akses pendidikan. Mungkin banyak di antara kita atau orang tua kita zaman dahulu berjibaku dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kita berjibaku dengan memerangi kemiskinan. Tapi di akhir zaman ternyata hal itu sudah bukan menjadi tantangan yang besar. Sekarang tantangan yang besar ternyata sangat berbeda di era digital seperti ini, era 4.0 katanya, 401 atau 501. Artinya ternyata tantangan anak-anak muda kita tidak seperti kita. Zaman dahulu untuk mengakses pesawat, jangankan untuk pesawat, naik mobil susah. Paling banter naik ketek, naik jokung. Nyengok mobil itu sesuatu barang yang mewah. Kalau nyengok pesawat, paling nyengok kapal terbang minta duit. Nyengok pesawat. Itu artinya tantangan kita secara ekonomi. Sekarang ternyata bukan masalah pesawatnya, bahkan ternyata sekarang dunia di dalam genggaman tangan kita semua. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menyikapi perbedaan tentang pergantian tahun merupakan satu dari sekian banyak hasil dari atau jenis dari ghazwul fikri atau perang pemikiran. Yang inilah kemudian yang ingin sekelumit Al-Fakir sampaikan, bahwa sesungguhnya di zaman sekarang kita sebagai orang tua, baik para muallimin, para mudarrisin, para asatidz maupun orang-orang tua, punya tantangan yang sangat besar untuk menyelamatkan generasi muda kita dari hal-hal seperti ini. Karena sesungguhnya identik, tadi kami naik motor sama teman kami, Ustaz Haryadi, kita lihat di sana untuk sampai ke sini itu mobil-mobil masih penuh Pak di jalan-jalan. Yang itu kita yakin mereka mengadakan bab dalu, ya, jam 9, jam 10 sampai jam 11, 12, uang tidur masih bergesah, mungkin merokok. Apa itu hal yang haram? Tidak. Tapi sesungguhnya ternyata kita sebagai umat Islam, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam perjuangan agama, kita mulai lengah terhadap alam sekitar kita. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahas mengapa harus ada ghazwul fikri. Ghazwul fikri ini adalah perang pemikiran, perang ideologi, adalah perang yang kemudian digaungkan oleh orang-orang yang tak senang kepada Islam. Karena Islam sebagai agama, kita patut bersyukur bahwa Islam menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya. Di Eropa, di Amerika, kita lihat itu setiap hari itu rata-rata ada yang masuk Islam. Dalam sebulan itu ada yang masuk Islam. Bahkan misalnya banyak sekali misalnya di Eropa, di Amerika, kita lihat perkembangan yang positifnya adalah betapa ternyata Islam itu sangat maju pesat. Orang banyak yang bersyahadah itu di negara sana. Sementara di negara kita betapa banyak orang-orang Islam kemudian namanya Islam tapi ternyata tingkah lakunya jauh dari Islam. Maka dari hal itulah mengapa kita mempelajari pelajaran seperti ini supaya kita sadar bahwa sesungguhnya musuh kita itu bukan penjajah, tapi musuh kita itu kebanyakan dari dalam kita sendiri, entah kelemahan kita, entah kebodohan kita, entah ketidakpedulian kita sebagai orang tua atau pendidik kepada umat sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Mohon dikoreksi kalau salah karena banyak para hufaz di sini. "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Bahwa hendaklah takut orang-orang yang jika mereka meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan dhi'afa, keturunan-keturunan yang lemah. Zaman dahulu orang menafsirkan, memahami makna dzurriyyatan dhi'afa, dzurriyyat keturunan dhi'afa itu mungkin dia sakit secara fisik, mungkin busung lapar, susah makan, dan betul itu artinya dhi'afan secara ekonomi. Sekarang ternyata yang lebih kita takutkan adalah dzurriyyatan dhi'afan, bukan fisiknya yang kita takut, tapi moralnya yang mulai miskin. Kemudian tingkah lakunya yang sudah mulai jauh dari nilai-nilai Islam. Kemudian miskinnya pendidikan-pendidikan agama yang ini amat sangat merupakan satu kerugian yang besar.
Maka ikhwah, apa itu ghazwul fikri? Ghazwul fikri itu adalah istilah yang disampaikan oleh para orang-orang aktivis dengan bahasa perang pemikiran. Perang pemikiran, perang peradaban, atau cyber dalam bahasa yang lain. Bahwa perang yang ketika perang ini digaungkan, yang hancur bukan fisik kita. Yang hancur bukan bangunan kita. Tapi yang hancur adalah generasi kita. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perang Ghazwul Fikri ini terjadi? Ini terjadi pertama, dicerita ketika perang salib, ketika Raja Louis ke-9 itu di daerah di Mansuriah bersama 30.000 pasukan yang tertawan. 30.000 orang pasukan orang kafir ini semuanya mati. Kemudian dia tertawan, kemudian dia bisa lolos dari ini dengan cara membayar pajak sekitar sampai hampir mungkin sekitar 90 juta franc atau apa. Nah, kemudian di situ kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa umat Islam ini tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Umat Islam ini mereka manhaj mereka sudah jelas membasuh kita nak sepreman-preman wong, tak kalau semayang nyekek botol tiap tahun gawinya. Tapi kalau masalah Islam itu disenggol, laju dia paling dulu. Artinya mereka tahu bahwa konsep syahid itu jelas di dalam Islam. Maka katanya ada hal yang lebih penting yang bisa mengalahkan umat Islam, bahwa dalam satu ungkapan orang Islam itu bahwa al-Islam mahjubun bil muslimin. Bahwa orang Islam itu akan terhijab, terdindingi, akan tergerus oleh orang-orang Islam itu sendiri. Makanya caranya bagaimana? Yang kita hancurkan bukan fisik mereka, tapi yang kita hancurkan mindset mereka, pemikiran mereka, akhlak mereka. Dan kalau sudah satu generasi habis, maka yakinlah akan lahir setelah itu adalah orang-orang yang sudah tak mengenal lagi Islam. Islam hanya sekedar nama dan tradisi. Makanya pada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata betapa berbahayanya ghazwul fikri ini. Kemudian dia masuk ke dalam hampir setiap lini. Hampir setiap lini kehidupan manusia apa? Misalnya pada pemikirannya, pada pakaiannya, pada cara pendidikannya, pada style bergaulnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini contoh kasus kecil. Al-Fakir saat itu pernah diundang di satu tempat di Palembang inilah 2 bulan yang lalu kira-kira. Ketika menghadiri Ustaz atau diminta misi ceramah di akhir orang nikah. Ada acara dah, nanti Ustaz acara itu baik. Ya, maka yang kemudian yang saya takutkan terjadi, ternyata IO-nya, event organizing-nya itu, organization-nya itu apa ya? Mereka mengadakan acara bahwa ayo semuanya para hadirin diminta untuk berjoget. Diajak maju berjoget. Yang pakai jilbab, yang tua lah beranak, budak-budak kecil joget di depan mah tuh, Evan. Membahas kita ketik semon lagi. Selesai acara itu, manalah berototnya mana ente ini ngomong katanya di acara lain. Ya, aku maafnya Ustaz, tidak nyangkut ternyata main. Jangan lagi ada acara main kata. Selesai itu Evan. Kemudian ternyata apakah sudah belum? Ternyata oleh IO-nya ini pengantin itu disuruh ngadap membelakangi penonton, yang betinanya disuruh melempar kembang. Adat mana? Kati adat itu orang Palembang. Tak kati ikhwan. Maka terpaksa Al-Fakir, memang tidak boleh sombong, tapi kadang-kadang butuh juga sombong. Saya sampaikan, saya Pak 13 tahun saya mengajar di PT Freeport Indonesia. Saya bergaul dengan para bule. Ini dengarkan kalian IO. Modernisasi ini bukan hal seperti ini. Kalian ini mengambil kulit, meninggalkan isi. Yang disebut sebagai modern itu adalah ketika kalian berintegritas, disiplin ilmu, fokus dalam sesuatu, profesional dalam masalah, zero korupsi, itulah yang hal-hal yang kita harus dapatkan dari Barat, bukan hal seperti ini. Tetapi di satu sisi saya menyadari ini kesalahan Al-Fakir dan kita semua sebagai pendidik, maupun para ulama ataupun orang-orang tua. Ternyata kita lupa untuk menggait anak-anak muda seperti ini, yang mereka punya pemikiran tertentu, bahwa kalau menikah itu seperti ini konsepnya. Mengapa mereka mengadopsi Barat? Karena memang pendidikan dari kita yang kita tidak rangkul mereka. Artinya salah kita galau-galau. Nah ini penting ternyata. Maaf, makanya tempat ini bukan untuk memprotes
protes, bukan untuk, tapi untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Ternyata kita galau-galau punya tanggung jawab terhadap ghazwul fikri. Dan ternyata itu sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak. Kita tahulah bahwa bagian dari fitrah, bagian dari hukum Allah, bahwa sesungguhnya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa kemaksiatan itu kan dihiasi dengan keindahan, kenyamanan, rasa yang enak. Bahkan mungkin muncul rasa at-tabahi, muncul tafakhur, muncul rasa bangga ketika melakukan. Sementara surga itu dihiasi dengan sesuatu yang mungkin agak kurang modern, agak kurang keren bahasa anak sekarang. Tapi penghujungnya pasti baik. Nah, sekarang yang terjadi adalah ternyata bagaimana tugas kita mengemas Islam itu dengan cara yang mungkin kalau anak milenial kepada anak milenial. Kalau kita yang tua-tua ini ya kita zikir, kita bertarekat, Masya Allah luar biasa. Kita rotib, kita maulid. Tapi ternyata banyak anak muda yang belum terkait dengan hal itu karena dia menganggap bahwa Islam itu bukan seperti itu. Saya tuh pengen ini. Nah, itulah ikhwan, sekarang tugas kita bagaimana caranya. Salah satunya pertama kita mengenal apa itu ghazwul fikri. Ghazwul fikri dikenal ketika setiap peperangan haula ini tidak pernah menang. Bahkan ada satu perang disebut dengan Al-Harbu Dzatus Salasil. Bahwa dalam peperangan salib yang keberapa saya lupa, ternyata ini orang-orang pasukan Romawi ini, mereka setiap orang dirantai. Dirantai, kemudian supaya mengapa? Supaya mereka tidak keluar dari medan perang, supaya mereka tidak takut. Karena mereka kalau sudah ketemu dengan kalimat takbir Allahu Akbar, langsung mereka itu gemetar dan takut. Dan ini merupakan bagian izzatul Islam. Jadi saya jadi teringat bahwa cerita ada seorang ustadz kita, beliau seorang dai juga, yang menjamaah tabligh, tapi beliau itu tinggalnya di Madinah. Namanya Ustadz Arif Suleh. Beliau mutakharrij min Azhar Syarif. Beliau termasuk alumni Azhar tahun 80-an. Beliau saking Masya Allah luar biasanya, beliau di Madinah menjadi imam di salah satu masjid di Madinah. Setiap tahun beliau berdakwah, dan salah satu dakwahnya itu adalah ke Papua dan Papua Nugini. Maka pernah beliau ketika cerita kepada Al-Fakir, ketika silaturahim, itu harus melewati satu lembah yang di lembah tersebut sedang terjadi perang adat. Perang adat. Ya. Kalau perang adat itu kita tuh mati nian, bukan mati adat, matinya. Panah, tombak, segala macam. Bagaimana Ustaz? Kata beliau, bismillah, dan kita lewat. Beliau menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Berhenti kalau orang itu yang sedang perang. Kemudian mereka diam, berhenti. Aduh, hampir 10 menit. Siapa yang ngomong, Bapak Haji, lewat sudah, kita ini mau perang. Gara-gara ucapan seperti itu, Pak Haji berhenti, lewat sudah, kami inilah mau nunggu, lewat sudah. Nah, beliau menyatakan, Ustaz, Masya Allah, dengan kalimat seperti itu, ternyata orang-orang yang tak pernah mengenal Allah itu tertegun semuanya. Dan ini yang menyebabkan mereka haula itu, di dalam perang tersebut, mereka dirantai ketakutan dengan semangat umat Islam. Maka haula itu mengambil kesimpulan bahwa kita tak bisa memusuhi umat Islam dengan perang. Tak bisa dengan senjata. Umat Islam kalau dengan senjata kalah pula gitu. Sekarang mana caranya? Maka mereka mencari konsep ini kemudian mereka konsepkan dengan bahasa sederhananya. Bagaimana caranya? Satu, membuat orang Islam itu malu dengan identitas Islam. Yang kedua, bagaimana mereka masih Islam tapi kemudian nilai Islamnya sudah hilang. Kemudian yang ketiga, syukur-syukur betul-betul mereka keluar dari agama Islam. Na'udzubillah. Maka akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata bagian dari merayakan pergantian tahun cuma bagian kecil dari masalah besar yang sedang kita hadapi. Nah, sekarang kalau saya sudah dari awal tuh mengemukakan masalah waqi'inya yang memang terjadi realitasnya adalah sekarang bagaimana solusi kita sebagai umat. Maka solusi ini yang pertama, solusi yang paling besar dan sekarang masih menjadi PR besar adalah pertama at-ta'afi atau al-mu'aqah atau ukhuwah Islamiyah. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diakui atau tidak bahwa sesungguhnya dimanapun satu masjid dengan masjid, satu majelis dengan majelis, satu ustadz dengan ustadz kadang berbeda pendapat, yang perbedaan tersebut terkadang kemudian melahirkan perbedaan yang lebih meruncing lagi.
Maka PR besar umat Islam adalah untuk mengenyahkan musuh-musuh yang ingin memberangus generasi muda kita dengan cara apa? Dengan cara pertama kita ini merangkul lagi satu sama lain, bergandengan lagi satu sama lain. Dan ini kemudian PR yang sangat besar, karena dari zaman dahulu hal yang paling tak disenangi oleh iblis dengan setan beserta bala tentaranya adalah manakala umat Islam bersatu, maka selesai sudah alam semesta. Kalau kita bersatu satu kata, boleh kita berbeda, baju kita beda, jas kita beda, bahasa kita beda, thariqah kita berbeda, masjid dan majlis kita beda, tapi kalau kita punya satu pemikiran adalah untuk menyelamatkan diri beserta keluarga dan seluruh orang di sekitar kita dari kejahilan, dari kebodohan, maka kita akan jadi umat yang kuat. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PR yang besar ini salah satunya yang bernama persatuan. Ngapa? Karena sesungguhnya semenjak dari zaman ketika iblis Azazil terusir dari surga, sejak saat itulah kemudian dia memproklamirkan permusuhan kepada Bani Adam. Maka kita lihat ternyata dosa, termasuk dosa-dosa pertama yang dilakukan Bani Adam itu apa? Pembunuhan. Dan pembunuhan ini muncul gara-gara apa? Muncul gara-gara perselisihan sebenarnya. Rasa tamak, rasa hasud yang melahirkan kemudian satu dosa berikutnya itu pembunuhan. Berarti apa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini bainal asatidah, bainal ulama, bainal mursyidin, bainal murabbiyin, bainal mutaharrikin, misalnya orang-orang punya harokah, punya semangat apa, kita harus bersatu padu. Maka jangan sampai muncul kemudian ada semacam ucapan dari satu ulama atau apa misalnya oknum ulama menyatakan Islam tidak boleh masuk politik. Kalau tidak masuk politik, yang nak nyamal menyelamatkan kita di bangku-bangku tempat di mana keputusan itu diputuskan mana. Maka justru umat Islam kita boleh jadi tidak berpolitik. Anak tidak berpolitik. Karena anak tidak baca dan tidak hobi berpolitik. Tapi jangan sampai kita mengharamkan politik. Karena apa? Karena kita butuh orang-orang yang menyuarakan umat Islam di dewan-dewan seperti itu. Nah, ya dimuliakan Allah, ketika ternyata ada satu oknum ini diharamkan, itu diharamkan, itu diharamkan, sehingga pecah satu sama lain, kita tidak kati apa-apa, ya Allah. Sementara mereka atau musuh bertepuk tangan. Lihat umat Islam, jangankan untuk membuat yang besar, antara mereka dewek PR-nya tidak selesai. Itu yang pertama. Maka yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Mana caranya? Maka ini patut kita contoh. Yang telah digagas oleh para kiai, para habaib yang mereka mengadakan maulid arba'in. Arba'in ini setiap majelis kumpul jadi sikoh, itu satu hal yang sangat bagus. Berarti kita juga punya semangat bagus, misalnya Masjid Agung mengadakan sebulan misalnya majelis atau per 3 bulan sekali majelis besar-besaran. Digagas Masjid Agung di mana, di sini kah, di Benteng Kota Besar atau di mana. Semua majelis, semua masjid itu dalam satu kesatuan untuk apa? Untuk membuatkan satu karya yang nyata bagi umat. Karena ego ini sangat besar bahayanya. Tugas kita masing-masing adalah menghancurkan ego dalam diri kita masing-masing. Dan itu sangat berat. Sampai kita mati kita diminta untuk. Maka yang kedua kemudian apa? Kemudian yang kedua adalah kita kembali mengenalkan Islam kepada anak-anak kita. Yang sangat penting. Ternyata PR bagi umat Islam itu adalah kembali belajar tentang Islam itu sendiri, mengenalkan Islam. Kita sangat bersyukur bahwa kita dibesarkan oleh orang-orang tua kita yang dari kecil. Al-Fakir sering dengar misalnya Syekh Muhammad Rifat di Mesir, Syekh Mustafa Ismail, mendengar kiai-kiai besar dari orang tua yang kadang kalau bergesah, namanya anak masih kecil, ketiga tidur di dalam kelambu tuh, rumah dengan bak tuh bergesah tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mustafa Ismail, Syekh Muhammad Rifat, orang-orang besar. Itu bayang alangkah lemahnya ke sana. Jadi anak-anak itu dirangsang mengenal agama semenjak mereka dini. Jadi ini sekarang ini ikhwan yang dimuliakan Allah, untuk mengenalkan Islam ini sangat berat. Ngapa? Karena anak kita tuh sudah punya mursyidnya masing-masing. Anak-anak bayi kita tuh sudah punya mursyid. Apa mursyidnya? Handphonenya masing-masing. Itu mursyid anak kita nih sekarang. Kita berjibaku, kita berzikir tiap malam, ternyata anak kita ternyata sudah ada ustadznya masing-masing dan ustadzanya. Ustadznya namanya Facebook, ustadznya namanya TikTok, ustadznya namanya YouTube. Hampir 15 jam sehari semalam anak kita megang itu. Maka berarti kita punya tugas masing-masing bagaimana mengenal Islam dengan cara
lewat kerjasama mungkin kita melihat orang-orang yang membuat konten YouTube supaya mereka menyelami dunia anak-anak. Karena sekarang kalau sudah bicara tentang film kartun, pasti kartun itu yang sudah sekuler atau bahkan mengarah-mengarah. Apalagi sudah bulan-bulan Desember seperti ini. Lagu-lagu seperti lagu pergantian tahun, lagu agama yang lain itu pasti terdengar. Dan itu akan masuk ke mindset anak kita. Maka berarti kita punya tugas bersama-sama. Berarti khairlah kita saling berbeda tapi harus bersatu dalam menyelamatkan generasi. Berarti kita punya tugas untuk mengenalkan anak-anak kita semenjak dini. Caranya mana? Caranya zaman dulu, membahas kita sekarang ini storytelling. Zaman kita dulu namanya bekeso. Begesa tapi bukan begesa, itu banyak uap tidak. Tapi gesakan umat Islam dulu, Sayyidina Ali itu ini, Sayyidina Abu Bakar itu main, Sayyidina Utsman itu. Jadi anak-anak itu akan tersemangati untuk apa? Untuk belajar Islam lebih baik lagi. Itu pada dunia anak-anak. Yang kedua kita perlu melangkul anak-anak teenagers, ABG, ikhwan yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Ustaz Kemas Andi Syarifuddin, kepada Ustaz Zaki, kepada Asatidz Habaib, yang beliau sudah merangkul anak-anak. Karena ikhwan, nak banyak seberapa 1.000, 2.000 majelis di Palembang yang belum masuk majelis itu masih puluhan ribu. Artinya, yang sudah dirangkul oleh Ustaz dan Habaib kita itu misalnya jumlah mereka 5.000. Di luar yang belum kenal masjid itu masih 50.000. Berarti kita sangat butuh dengan bekerja bersama untuk mengenalkan nilai-nilai Islam. Maka yang misalnya yang 1.000 ini jangan disalah-salahkan. Ada pula zaman sekarang ngomong hadrat sudah katik zaman Rasul, maulid ketik zaman Rasul. Pertanyaannya ente lah ngejep solusi apa untuk umat ini? Sibuk ngurusi gawe wong lain, ente tidak ngejepkan solusi. Mengharamkan wanita pakai jilbab, ente tidak ngejep jilbab. Sekarang umat Islam ini tugasnya adalah ketika mereka diberikan satu permasalahan, sekarang mana cara memberikan solusi. Nah, maka kiai-kiai kita, habaib kita sudah ngejep solusi. Salah satunya mudah dirangkul dengan tahfidzul Quran, dengan hadrat, dengan marawis, dengan syarafal anam. Mungkin belum ada yang belum tergerak seperti itu. Sekarang mungkin ada kelas-kelas outbound, kelas-kelas sekolah alam. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk mengenal Islam dengan caranya masing-masing. Berarti berbeda manapun cara kita mendidik umat, tetap tujuan ini adalah untuk menyelamatkan umat dari kepunahan secara massal. Bukan punah secara fisik, tapi punah secara ilmu serta akhlak dan tradisi Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kawan, sebenarnya ini yang tak kalah penting dan paling penting, kita inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini pernah pada suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang utusan dari salah satu peperangan, beliau didatangi komandannya dengan sumringah itu melapor, ya Amirul Mukminin, alhamdulillah kita sudah memenangkan peperangan. Beliau bertanya, kapan mulainya, kapan menangnya? Beliau yang komandan ini menceritakan, ya Amirul Mukminin, kami perang ini dari mulai duha, menangnya sampai asar. Beliau dengar itu langsung nangis. Kata beliau, kalau zaman kami dulu mulai duha, sebelum zuhur pula menang. Pasti ada yang salah, kata beliau. Ingat, kata beliau, kita adalah kaum yang kita ini berbeda dari mereka. Manakala musuh kita adalah orang-orang yang menghadapi perang dengan kekuatan, dengan persenjataan, dengan materi, dengan kilatan pedang, dengan baju besi yang lengkap. Kita adalah kaum yang ketika berperang, perangnya itu tidak lain dan bukan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah terbukti bahwa kita dimenangkan Allah. Sekarang kalau kamu mulai perang dari duha, habis asar baru kalah, mesti ada yang salah di antara kalian. Yang salah itu mungkin ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ditanyakan itu sunnah apa yang tinggal. Lah kita ini bukan sunnah apa yang tinggal, kewajiban apa yang tinggal. Tambah lama berarti kita nak memenangkan hal ini. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata obatnya adalah inabah, kembali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Bahwa sesungguhnya ternyata umat Islam termasuk kita semua harus banyak-banyak berdoa kepada Allah di samping harakah jasadiah, pergerakan-pergerakan secara yang seperti tadi, maka kita butuh kembali kepada Allah. Bahasanya itu sundul langit, kita membuka, minta dibukakan pintu langit untuk kita semua. Karena mengapa ikhwan dimuliakan Allah? Ada satu hal yang menarik.
satu pesantren, apa-apa dikatakan iklan di Jawa, pesantren Lirboyo. Pesantrennya itu punya murid sampai sekarang tuh ya, setiap generasi sampai sekarang itu mungkin sekitar 12.000. 12.000 manusia kalau itu. Orang kalau 12.000 ini Masya Allah. Jadi pernah Romo Yai, pendiri pertama, Romo Yai Abdul Karim kalau tidak salah, itu setiap malam itu tidurnya itu dalam sampai jam 2. Dan ini mungkin pas jadi contoh, ternyata untuk Al-Fakir dan kita berusaha. Ketika ditanya, Yai, ngapu tidurnya dalu terus? Kata beliau, mana pun tidak nak tidur dalu. Setiap malam beliau Fatihah setiap murid. Setiap murid namanya itu di Fatihah. Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Terus untuk murid-murid. Jadi 1.000 murid, 1.000 Fatihah di malam. 5.000 murid, 5.000 Al-Fatihah. Makanya rata-rata kalau mutafarrijin dari sana itu pasti ahli fikih, ahli mu'alaf, Masya Allah, berkah ilmu. Karena ngapa? Minta pertolongan Allah sundul langit. Ya, dibilangkan Allah SWT bagi tugas pada Al-Fakir dan kita semua, bahwa ternyata penting bagi kita, selain dari strategi yang kita pakai itu semua, tetap kita adalah kaum yang tetap minta ketika kita melakukan sesuatu, minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dibilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bagaimana hukumnya Ustaz niup trompet? Ya jelas lah kalau ini trompet. Jelas lah, tidak usah dibahas lagi masalah ini trompet. Sekarang mana setiap pergantian tahun tuh anak-anak muda kita tuh sadar, selain ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Hijrah. Bahwa selain ada misalnya apa mungkin rencana mau tahun depan, sesungguhnya rencana kita itu bukan tahun depan. Sayyidina Umar bin Khattab tiap malam punya rencana. Dan rencananya itu sikok, mana cara mati. Dimulakan Allah SWT, berarti tugas kita bersama adalah bekal bagi para asatidz, masuk Al-Fakir terutama, adalah bagaimana untuk mengentaskan masalah ini dengan cara kita merangkul anak-anak muda kita. Kalau yang tua-tua nih lewat, ada hobi lagi, ngapo jom kamu tidak berompet, pergantian tahun Yai, laju jom, Yai lana mati. Itu masalahnya. Masalahnya sekarang, ikhwah, kita ini yang masih produktif ini punya tugas masing-masing untuk menyelamatkan generasi muda kita. Maka kita sokong anak-anak di rumah ini, di kata remaja masjid-masjid agung ini kita sokong. Jangan kamu ini udah kecil, tahu apa ini beda zamannya, ikhwan. Ayah anda ibunya beda zaman. Kalau mereka ngadakan acara, kita perlu sokong. Sokong bukan sokong kebijakan, tapi sokong duitnya terutama. Dapat berapa? 5 juta bulan, tambah lagi 10 juta dari Masjid Agung untuk pergerakan supaya mereka bebas. Jangan tiap acara baju putih, utun misalnya kamu nak kemana, minta apa, itu perlu. Makanya akan diperlihatkan Allah SWT. Jadi penting bagi kita semua untuk kembali mengenal bahwa sesungguhnya kita sekarang itu sedang digerogoti, kita sedang dipantau, kita sedang diserang, dan serangnya itu sangat halus caranya. Maka salah satunya yang terjadi bahwa ketika habaib dia benturkan dengan habaib, kiai dibenturkan dengan kiai, ormas dengan ormas, kemudian ada oknum menjelekkan oknum lain, itu sudah merupakan bagian dari hasil mereka untuk menghancurkan Islam. Maka berarti solusi kita tahan ego kita masing-masing, kita bersatu padu untuk umat ini, kemudian kita kembali mengenal Islam dengan cara kita masing-masing. Maka ada satu kaidah di dalam usul fikih dinyatakan seperti ini. Kalau ada cara yang terbaru yang lebih bagus, itu kita ambil, tapi tetap dengan cara mempertahankan nilai-nilai yang lama yang bagus. Ini dalam bahasa usul fikihnya itu al-akhdhu bil jadidil aslah wal muhafadhu 'ala qadimis salih. Jadi sesuatu yang lama yang bagus kita pelihara, jangan sampai hilang. Syarafal anam, jangan sampai hilang di Palembang ini. Rodat, jangan sampai hilang. Tapi ngambil misalnya kalau budak-budak nak ngezoom, tak apa-apa, bukan masalah bid'ah. Toh kita belajar kadang banyak dari YouTube juga. Apa beda antara YouTube dan Zoom? Maka sesuatu yang terbaru yang itu punya maslahat yang bagus kita ambil, kita akomodir. Kemudian yang lama-lama yang masih baik kita pelihara sehingga tradisi kita, kemudian identitas kita itu masih ada pada kita dengan tetap menjaga identitas murni, tapi kita menjadi umat yang maju. Pelajaran ikhwan sebagai penutup. Ini bukan nak membanggakan orang kafir, bukan. Tapi itu kan kebaikan itu pasti dari Islam yang dicuri oleh orang-orang, kemudian orang Islam baru sadar, baru nak diambil lagi. Contoh, ketika terjadi restorasi Meiji, itu yang terjadi di Jepang. Restorasi Meiji itu muncul ketika ada gerakan orang-orang ingin membaratkan negara Jepang,
Mereka memasukkan Jepang persenjataan, kemudian paham-pahamnya, sampai banyak pertumpahan darah, sampai kepada kemudian sang kaisar menjadi sadar bahwa kata beliau, kita ini harus menjadi negara yang sejajar negara barat, tapi tetap dengan cara menjaga identitas Jepangnya kita. Maka seluruh buku-buku dari barat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, hurufnya kanji. Jadi hurufnya kanji, bukan wonyo. Hurufnya itu dengan huruf Jepang kan namanya huruf kanji. Maka itu diterjemahkan dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman ke dalam bahasa Jepang. Kemudian diajarkan di sekolah-sekolah yang wajib semuanya berbahasa Jepang. Yang sekarang kita tahu kemudian Jepang kemudian ekspansi kemana-mana. Sekarang mano caronyo kita umat Islam wabil khusus di Indonesia mampu mencontoh. Kita ambil yang dari barat yang baik-baiknya. Kemudian tetap dengan menjaga identitas keindonesiaan kita, keislaman kita. Kayak kalau dibelakang Allah Subhanahu wa taala, bab ini panjang. Tapi mudah-mudahan intinya kita dapat mengambil kesimpulan masing-masing bahwa sesungguhnya kita punya PR bersama-sama. Di samping PR kita nak nyekolahkan anak kita, nak bayar listrik, nak bayar token, nak bayar kredit panci tiap bulan, ternyata kita juga punya tugas untuk menyelamatkan generasi yang itu merupakan tugas yang sangat besar. Maka mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap terus diberikan kekuatan, semangat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita galau-galau dikompakkan satu sama lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditautkan, dipersatukan hati kita untuk melakukan sesuatu yang besar lagi. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Al-'afwu minkum, mohon maaf kalau pembahasan ini tidak bisa memberikan kepuasan, tapi intinya adalah bahwa sesungguhnya kita kembali punya tugas sekali lagi untuk menyelamatkan generasi muda. Dan tak bukan adalah dengan minta pertolongan dari Allah dengan strategi yang baik, dan kemudian kita terus menyatukan hati kita masing-masing sehingga kita akan bisa menjadi bangsa yang besar, agama yang besar, dan terus kita diselamatkan Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa ajma'in. Usikum nafsi bi taqwallah. Mari kita tutup dan ikhtitam majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa a'udzu billahi